Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop. Pada saat ini, Xiaoyan terbatuk. Sekarang hidupnya ibarat bunga dengan seluruh batang tubuh yang telah layu, hingga hanya tersisa sisa-sisa kehidupan. Dan saat ini tubuhnya hampir roboh, seluruhnya di bawah serpihan daging yang berserakan. Untungnya, jiwa Xiaoyan sangat kuat, sehingga dia bisa mempertahankan kesadarannya. Jika tidak, dia tidak akan mengetahui apa yang terjadi saat ini. Bagaimanapun, jiwa yang kehilangan tubuhnya akan menjadi jiwa yang mati. Namun dengan kekuatan keabadian para dewa, tubuh yang hancur bisa dibentuk kembali selama jiwa masih abadi. Karena untuk benar-benar melenyapkan keabadian dewa, selama musuh mengampuni jiwanya sampai batas tertentu, memang mungkin untuk mengikuti arus waktu dan menjadi abadi. Tapi dia tetap akan dibunuh oleh Taisu. Hanya saja Xiaoyan juga tahu bahwa jika jiwanya dihancurkan oleh Taisu sepenuhnya, selama Xiaoyan berada di dunia sensi, aturannya akan tetap dipertahankan di dunia tempatnya berada. Dan Xiaoyan akan dapat bereinkarnasi untuk sementara waktu. Namun apakah Xiaoyan benar-benar ingin mati? Tentu saja dia tidak mau, karena alasan mengapa Xiaoyan melakukan ini adalah dia ingin mencari tahu siapa dalam semua ini. Sehingga untuk memecahkan situasi ini, dia tidak ragu-ragu tubuhnya dihancurkan oleh Suqian Taiyi. Karena dia ingin melihat siapa yang telah merencanakan segalanya. Jika itu benar-benar kepala divisi kehancuran, atau bahkan Ye Beijing, apakah tujuannya membiarkannya dirinya mati? Lagi pula, meskipun Xiaoyan sedang mempertaruhkan nyawanya saat ini, tapi api abadi tidak akan membiarkan dia mati sama sekali, karena dia bisa menggunakan kekuatan api abadi untuk membangkitkannya. Namun dari mana sumber suara ini berasal? Sehingga dia bisa membangunkan kesadarannya. Memikirkan hal ini, Xiaoyan melihat ke sekelilingnya. Meskipun kelihatannya sedikit kabur, tapi dia masih bisa melihat sosok yang dikenal Xiaoyan. Hanya saja dalam kondisi Xiaoyan yang terluka parah saat ini, Xiaoyan tidak yakin apakah sosok yang berdiri di depannya bisa dibedakan dari bentuk tubuh dan pakaiannya. Suqian Taiyi, sudah lama kita tidak bertemu. Tiba-tiba sebuah suara yang familiar terdengar di telinga Xiaoyan. Pada saat ini, tubuh Xiaoyan perlahan dibentuk kembali secara perlahan, karena api abadi terus menarik banyak vitalitas, dan terus-menerus masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Namun kerusakan yang disebabkan oleh pukulan Suqian Taiyi membuat tubuh Xiaoyan hancur berkeping-keping, sehingga Xiaoyan masih memerlukan waktu untuk tubuhnya pulih. Tapi Xiaoyan jelas telah memenangkan taruhan kali ini, karena setelah Xiaoyan melihat dengan jelas sosok yang muncul di depannya adalah Ye Beijing. Namun yang membuat Xiaoyan terkejut adalah Ye Beijing mengatakan, "Lama tidak bertemu." Xiaoyan berpikir dalam hati, mungkinkah ketika Ye Beijing muncul sebelumnya, Suqian Taiyi dan Su Aqing pergi bersama dengan bertemu dengannya? Begitu dia tidak memiliki petunjuk. Ya, kita bertemu lagi. Tapi, apakah Anda yakin ingin berpartisipasi dalam pertempuran antar dunia Taisu dan dunia Sensi? Suqian Taiyi bertanya perlahan. Namun dia tidak tampak terkejut jika dilihat dari nada bicaranya yang menunjukkan ini bukan pertama kalinya dia melihat Ye Beijing. Saya tidak ingin berpartisipasi dalam perang antara dunia, dan sekarang saya akan mengatakannya lagi pada Anda. Jika saya tidak bisa mengendalikan urusan dunia lain, bagaimanapun kita telah melakukan pertukaran yang mendalam, dan saya berada di sini hanya untuk pria ini. Pada saat ini, Ye Beijing sebenarnya sedikit mengangkat baunya, cemberut main-main dan berkata sambil tersenyum. Dia sepertinya tidak pernah menghindar dari hal-hal itu dan bahkan menyebutkannya kapan saja. Memang benar, Anda memang orang yang tidak tahu malu dan hanya orang lain yang malu. Saya masih ingat tentang avatar saya sebelumnya, namun Anda tidak tahu saat itu bahwa avatar saya telah melahirkan anak untuk Anda. Sekarang kesadaran Xiaoyan berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Namun ketika dia mendengar berita tentang avatar Ye Beijing melahirkan anak, itu seperti ledakan dalam pikiran Xiaoyan, sehingga membuatnya merasa luar biasa. Karena jelas tidak ada hubungan nyata antara suami dan istri.
Meskipun mereka adalah avatar, tetapi mereka juga merupakan jiwa dari Ye Beijing sendiri. Jadi wanita seperti itu sepertinya tidak memiliki batasan. Dan dia mempertahankannya dengan keinginan, sehingga terlihat tidak ada yang mengejutkan. Namun sebenarnya ada cara untuk mencapai titik ini, melalui pemeliharaan keinginan. Dan jelas tidak semua orang selain Ye Beijing yang mampu melakukannya. Sebagai pilihan untuk menjadi laki-lakinya, Ye Beijing sangat pintar karena dia selalu memilih mereka yang memiliki ambisi kuat atau mereka yang memiliki pesona besar seperti Xiaoyan. Jadi hanya masalah waktu sebelum berlatih kultivasi ganda, dia akan melakukan pertarungan yang kuat. Dan saat Ye Beijing berhubungan dengan Xiaoyan, Ye Beijing menggunakan avatar Yuyan mendekati Xiaoyan, sehingga dia jelas terpengaruh oleh pesona kepribadian Xiaoyan. Jadi Ye Beijing memiliki pendapat lain tentangnya. Ye Beijing tidak perlu lagi menyebutkan kenangan lama malam itu. Sukian Taiyi sedikit mengernyit. Bukan saja dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap Ye Beijing, tetapi dia juga menunjukkan kebosanan dari pembicaraan Ye Beijing. Bagaimanapun juga, kita pernah memiliki perasaan, dan Anda akan dihukum oleh dewa karena bersikap begitu dingin. Apalagi Anda bukan tandingan saya sekarang. Setelah Ye Beijing selesai berbicara, dia memberi isyarat dengan jari telunjuk tengahnya ke arah Sukian Taiyi dengan tatapan dingin. Anda harus tahu, segala sesuatu dipelihara tanpa bangkit, dan sejauh yang dapat dijangkau oleh hati, itulah jalan tertinggi. Setelah Ye Beijing keluar lagi, Sukian Taiyi tiba-tiba tertembak ke belakang. Meskipun dia jelas tidak melihat serangan apapun, tapi dia menyemburkan seteguk besar darah yang membuat seluruh wajahnya menjadi sangat pucat. Mengapa kekuatan Anda menjadi lemah? Apakah Anda jatuh saat berlatih? Saya masih ingat sebelumnya bahwa kekuatan Anda berada di tingkat 6 menengah. Tapi mengapa kekuatan Anda jatuh ke tingkat 5 keabadian dewa? Saat melihat Sukian Taiyi terlempar ke belakang karena pukulannya sendiri, Ye Beijing sebenarnya menunjukkan keraguan di matanya. Tampaknya Anda jauh lebih sombong daripada Sun Sang, yang suka mengintimidasi dan mendominasi. Sambil berbicara, Sukian Taiyi menutupi dadanya, kemudian darahnya melonjak. Meskipun dia telah mengalami situasi hidup dan mati sepanjang hidupnya, tapi dia masih merasa sedikit takut di dalam hatinya. Karena perbedaan kekuatan inilah yang membuat Sukian Taiyi tidak punya pilihan selain pamer secara lisan. Anda benar, saya memang sangat sombong, tapi saya sudah sangat lembut pada Anda. Iya, karena Anda di masa lalu berbicara kasar pada saya dan mengabaikan perasaan saya di masa lalu. Setelah kata-kata itu jatuh, Ye Beijing tiba-tiba menggerakkan tali merah di sekitar pergelangan kakinya, sehingga lonceng perak di kakinya mengeluarkan suara lembut. Setelah beberapa langkah, Ye Beijing tiba-tiba muncul di udara. Kemudian dia langsung mengangkat tangannya dan mencubit leher Sukian Taiyi dari kejauhan, yang membuat Sukian Taiyi tidak bisa bergerak, seolah-olah kekuatan di antara mereka seperti jurang di langit. Mengapa Anda tidak melawan? Melihat Sukian Taiyi tidak melawan, Ye Beijing pun merasa sedikit aneh, karena meskipun ada kesenjangan dalam kekuatan di antara mereka, tapi Sukian Taiyi bukanlah master yang mudah dihadapi dalam pertarungan yang sebenarnya. Bukankah Anda sudah mengatakan bahwa saya bukan lawan Anda, jadi mengapa saya harus melawan Anda? Lagi pula, Anda tidak akan membunuh saya, kata Sukian Taiyi sambil menatap Ye Beijing dengan dingin. Bahkan meskipun dia tercekik, tapi dia masih memancarkan sikap acuh tak acuh. Jangan berpikir bahwa saya tidak tahu siapa yang Anda mainkan. Dengan mata dan pakaian seperti itu, Anda bukan dia, dan Anda tidak memiliki temperamen seperti itu. Mendengar itu, Ye Beijing memandang Sukian Taiyi dan berkata perlahan, soalnya, meskipun dia terluka parah, tapi temperamennya tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Sambil berbicara, Ye Beijing menoleh untuk melihat ke arah Xiaoyan, yang tubuhnya telah dibentuk ulang dan telanjang. Kemudian matanya langsung tertuju pada tubuh bagian paling tengah Xiaoyan, dan wajahnya yang cantik menjadi sedikit merah. Apakah Anda melihatnya? Ini adalah naga yang sebenarnya. Meskipun Yang Mulia juga mengungkapkan kesombongannya, sehingga Anda bisa menirunya. Tapi dia tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah Raja Dunia Sensi.
Meskipun semua orang juga tahu bahwa dia adalah raja dunia sensi. Dan inilah perbedaan antara Anda dan dia. Jadi apakah Anda mengerti sekarang? Jelas, kata-kata Yebejin seperti sebuah jarum yang menusuk hati Sugien Tayi dengan keras. Tiba-tiba wajah Yebejin menjadi lebih dingin, dan dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Lalu, apa yang ingin Anda lakukan? Sugien Tayi berkata dengan tidak sabar. Yebejin menoleh karena terkejut dan menatapnya dengan mata yang indah. Tentu saja untuk membalaskan dendamnya. Setelah Yebejin mengatakan ini, dia menggunakan jarinya untuk mencubit Sugien Tayi. Begitu keras, hingga terdengar suara klik dari lehernya. Dasar sampah yang tidak berguna. Pada saat ini, sebuah kutukan marah Su Aking datang dari Dewa Kekosongan. Saat dia melihat Sugien Tayi yang tidak bisa bergerak, dia jelas tidak menyangka bahwa seseorang akan benar-benar muncul untuk menyelamatkan Xiuyan. Dasar Sugien Tayi pencuri tua sialan. Dia hampir saja membunuh orang itu, tapi dia tidak melakukannya dengan cepat. Jadi dia pasti melakukannya dengan sengaja. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.